sebelum masuk ke pembahasan materi, sebenarnya nanti ya kita akan mengulang materi 9 dan 10. Saya ingin menyegarkan ingatan kita kembali mengenai beberapa konsep yang harus kita pegang, yang harus kita pahami. Yang pertama, mengenai sampel. Jadi kenapa kita harus sampel? Dalam pekerjaan audit itu sampel dilakukan, kenapa? Karena hampir tidak efisien, lah pengujian itu dilakukan secara populasi atau keseluruhan. Kenapa tidak efisien? Kemampuan manusia itu terbatas. Kemampuan mata untuk melihat, otak untuk berpikir gitu. Nah, kalau manusia harus melihat, membaca, memikirkan perbandingan antara dokumen invoice, membandingkan nilai penjualan pada dokumen invoice dengan nilai penjualan pada buku penjualan, buku besar penjualan atau jurnal penjualan. Ada 1000 transaksi, mungkin manusia hanya sanggup tidak 1000, kalau mau nguji 1000-nya itu bisa beberapa hari. Nah, kalau satu hari itu paling ya berapa, misalnya 100 atau 200 gitu. Jadi terbatas daya tahan manusia untuk menguji itu. Belum lagi nanti masalah konsistensinya. Nah, ada sebuah ilmu pengetahuan namanya statistik. Dengan statistik kita bisa memprediksi bagaimana kondisi di populasi berdasarkan sampel yang ada. Nah, contohnya penerapan statistik itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau kita periksa cek kesehatan di laboratorium, kita hanya diambil sampel darahnya. Dari sampel darah tersebut bisa diperkirakan bagaimana kondisi kesehatan kita. Juga contoh pada saat pilkada, pemilu, pilpres gitu, ada metode quick count. Nah, quick count itu termasuk metode statistik. Mengambil sampel, kemudian memperkirakan bagaimana hasil pemilihan secara populasi. Nah, berikutnya, contoh pemeriksaan dari populasi. Sekarang sedang dilakukan sensus penduduk. Nah, sensus penduduk itu contoh bagaimana menerapkan statistik untuk populasi. Jadi, kalau datanya itu sudah semua ada data digitalnya, ada database-nya, sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk pengujian secara sampel. Auditor bisa menguji semua populasi, keseluruhan populasi. Kenapa? Karena datanya sudah ada pakai komputer. Komputer bisa dengan mudah saja menguji, membandingkan antar dua data. Jutaan data dengan cepat komputer bisa bandingkan. Pada zaman sekarang itu sudah lazim perusahaan proses bisnisnya semua diproses dengan komputer. Mulai dari penerimaan pesanan, pengaturan pesanan, membuat pengiriman barang, pembuatan invoice, sampai nanti uangnya ditagih. Itu komputer semua. Tidak ada sama sekali penerbitan dokumen kertas, dokumen hard copy. Jadi itu yang pertama,
mengenai alasan kenapa kita tetap perlu sampling. Padahal sudah menggunakan TABK. Terus yang kedua, audit itu dilakukan atas siklus akuntansi. Nah, ada 6 siklus yang harus kita pahami. Pertama, siklus pendapatan atau penjualan dan penagihan. Kedua, siklus belanja atau beban dan pengeluaran. Siklus belanja, beban, atau pengeluaran, dan pembayaran. Yang ketiga, siklus persediaan dan pergudangan, termasuk produksi di dalamnya. Yang keempat, siklus pegawai dan penggajian. Berikutnya, siklus permodalan, aset tetap, modal jangka panjang, utang jangka panjang, modal saham misalnya. Yang terakhir adalah siklus kas umum, general cash. Kita nanti akan menguji bagaimana penggunaan TABK dalam semua siklus tersebut. Yang ketiga yang perlu dipahami adalah tujuan audit. Tujuan audit atau audit objektif pada dasarnya sama dengan asersi manajemen. Secara umum, tujuan audit atau asersi manajemen bisa kita kelompokkan menjadi 5 besaran. Yang pertama adalah validity, validitas. Yang kedua, completeness atau kelengkapan. Yang ketiga, value atau nilai. Nah, value atau nilai ini bisa dirinci lagi. Yang pertama, akurasi atau akurat. Yang kedua, klasifikasi. Yang ketiga, cut off atau timing, periode. Yang keempat, posting dan summarization atau posting, pemindahan angka dari satu proses akuntansi ke proses berikutnya. Itu value. Tadi sudah 3. Yang keempat adalah hak dan kewajiban, right and obligation. Yang kelima, presentation and disclosure, penyajian dan pengungkapan. Kita perlu pahami yang ketiga teratas, validity, completeness, dan valuation. Validity artinya apa? Semua yang dicatat ada transaksinya, ada barangnya, ada saldonya. Kebalikannya, kalau completeness, semua yang ada, semua yang terjadi itu sudah dicatat, sudah dilaporkan dalam laporan keuangan. Validity dan completeness itu pada dasarnya belum memperhitungkan nilai. Baru menilai, memperhitungkan ada atau tidak ada. Sudah dicatat atau belum. Nah, pengujian apakah dicatatnya benar atau tidak, nilainya, periodenya, pemindahannya, klasifikasinya itu diuji di tujuan audit valuation yang meliputi akurasi, klasifikasi, cut off timing, dan posting summarization. Perlu dicatat lagi tujuan pertama dan kedua, yaitu validity dan completeness, kelengkapan.
dua tujuan audit ini itu dipengaruhi oleh arah pengujian, dipengaruhi oleh mana sampel yang diambil. Nah, kalau kita bayangkan proses audit itu kan dimulai dari sebelah kiri, dari kiri ke kanan, paling awal adalah ada dokumen transaksi. Dokumen transaksi, kalau penjualan misalnya ada pesanan penjualan. Terus perintah penjualan. Barang dikirim. Kemudian diterbitkan invoice. Itu adalah dokumen-dokumen itu. Setelah ada invoice baru dicatat di jurnal. Jurnal penjualan masuk ke buku besar sampai akhirnya masuk ke laporan keuangan. Nah, itu proses dari kiri ke kanan. Dari dokumen hingga menjadi catatan atau laporan. Nah, kalau kita ambil sampelnya dari dokumen, ditelusuri ke catatan atau laporan, itu adalah pengujian untuk tujuan audit kelengkapan. Sebaliknya, kalau kita ambil sampel dari catatan atau laporan, kemudian kita telusuri ke dokumen, itu pengujian untuk tujuan validity atau validitas. Disebut juga existence dan occurrence. Itu 3 alasan kenapa kita harus sampel. Yang nomor 2, siklus akuntansi. Yang ketiga, audit objektif atau tujuan audit. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan pertemuan ini, ada yang mau ditanya? Tidak? Apakah ada yang mau ditanya berkenaan dengan 3 konsep tadi? Karena tidak ada yang tanya, saya akan lanjut ke slide tentang statistik. Seharusnya slide ini ditayangkan kemarin. Tapi ini sifatnya hanya sebenarnya pengetahuan statistik aja. Mengenai statistik, analisis data dan sampling. Jadi penggunaan fungsi statistik, pemilihan sampel acak. Jadi prinsipnya kenapa kita pakai statistik? Statistik itu kan berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi sifatnya objektif. Bila kita menggunakan statistik, itu bisa diuji oleh orang lain dengan menggunakan metodologi yang sama. Nah, ini gunanya kita menerapkan statistik agar bisa diperiksa oleh orang lain. Kalau orang lain ingin menilai pekerjaan kita, mereka bisa menguji ulang, tentu harusnya tahapannya sama dengan hasil ya sama harusnya. Atau hasil atau metodologi yang sama. Yang berikutnya adalah yang perlu dipahami, pemilihan sampel itu acak. Nah, sampel acak itu biasanya dilakukan dengan random. Nanti random itu bisa dilakukan dengan tabel random, angka random, atau random sistematis. Kalau random sistematis, sebenarnya tidak terlalu random murni. Jadi dia sekedar kelipatan dari satu angka. Sebagai contoh, misal ada 1000 transaksi. Dari nomor 1 sampai 1000. Nah, kita akan melakukan systematic random dengan kelipatan 50. Sampel pertama kita pilih secara acak. Misal dapat nomor 90. Maka sampel kedua tinggal ditambah 90 tambah 50. 140.
Sampel ketiga 140 tambah 50, 190. Begitu seterusnya sampai ketemu jumlah sampel yang dibutuhkan. Menggunakan sampel acak dengan random sebenarnya sudah kita jelaskan kemarin dengan menggunakan range between. Nah, sekarang kita coba gunakan data fungsi Excel yang lain selain range between. Nah, di slide ini ada istilah penggunaan statistik untuk mengidentifikasi masalah. Itu deskriptif statistik. Nah, statistik itu ada dua sebenarnya. Ada deskriptif, ada preskriptif. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa beda antara deskriptif statistik dengan preskriptif statistik? Jadi deskriptif statistik itu ya deskriptif, hanya mendeskripsikan saja, hanya menjelaskan data yang ada. Deskripsi dalam bentuk apa? Buat bagan, buat diagram, buat grafik. Atau deskriptif dengan cara membuat stratifikasi. Stratifikasi itu pengelompokan. Misal, kalau tinggi badan, berapa yang tinggi badannya antara 150 sampai 170. Berapa orang yang tinggi badannya antara 171 sampai 190. Seterusnya. Hanya menjelaskan data yang ada. Sedangkan preskriptif itu meramalkan, memprediksikan bagaimana data yang bisa dihasilkan. Jadi memprediksi. Nah, contoh penggunaan prediktif analisis tadi. Kita ambil sampel darah, terus kita prediksi bagaimana kesehatan. Kita ambil sampel surat suara di beberapa TPS dengan quick count. Kita prediksi bagaimana hasil pemilihan umum secara keseluruhan. Nah, dalam audit juga kita menggunakan preskriptif nanti. Kita ambil sampel beberapa pengujian, kita ambil sampel pengujian beberapa invoice misalnya. Kita prediksi kira-kira nanti nilai penjualannya berapa. Nah, itu tujuan preskriptif dan perbedaan antara preskriptif dan deskriptif. Kita masuk ke deskriptif. Di sini ada penggunaan fungsi statistik menggunakan data analisis. Nah, coba silakan dibuka Excel-nya masing-masing. Kemudian dilihat di menu data, ini kelihatan, oh saya belum share ya. Ini di layar terlihat data Excel dari file yang kemarin, file tentang latihan 01 sampling. Saya ambil dari sheet data 2. Nah, kemudian lihat di menu Excel-nya,
di menu data. Di menu data di paling kanan itu ada menu data analisis atau analisis. Nah, siapa yang di komputer, di Excel-nya tidak muncul menu data analisis ini? Apa ada yang tidak muncul menu data analisis? Ada nggak? Semuanya muncul nggak data analisis? Pak, saya adanya forecast, Pak. Nggak ada analisis. Nggak ada, Pak. Nggak ada juga. Forecast. Saya juga nggak ada, Pak. Saya juga nggak ada, Pak. Nah, coba dicek. Klik menu file, kemudian option paling bawah, kemudian add in paling bawah nomor 2, nomor 2 dari bawah, add in. Kemudian di paling bawah itu ada manage Excel add in. Nah, coba diklik go. Nanti akan muncul menu add in seperti ini. Menu add in ini diklik analisis toolpack. Harusnya itu dicentang. Nah, kalau belum dicentang, dicentang. Kalau sudah, setelah kita klik OK, harusnya dia muncul di data dan data analisis. Gimana? Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Kalau ada yang belum muncul dan ada pesan error atau apa, biasanya itu karena instalasi waktu install Excel-nya nggak lengkap. Ada beberapa add-in yang belum ada. Nah, kita lanjut. Nah, setelah ada menu add-in ini bisa kita klik data analisis. Nah, di situ ada histogram. Bukan histogram. Deskriptif statistik. Ada pilihan deskriptif statistik. Kita klik OK. Nah, kita pilih. Misal mana? Kita mau bikin deskriptif statistik dari D. Kolom D. Terus kita klik label in first row. Kita klik supaya labelnya itu tidak diperhitungkan. Kemudian kita pilih summary statistik. Tingkat keyakinan 90%, kita tidak perlu ubah. Tinggal klik summary statistik. Nanti akan ditampilkan di new worksheet. Kita klik OK. Nah, akan diproses. Summary statistiknya menghasilkan data berikut. Nah, ini data summary statistik. Nah, silakan dibaca lagi buku-buku statistiknya. Apa yang dimaksud dengan mean, standar error, median, mode, standar deviasi, variance, kurtosis, skewness, range, kalau minimum, maksimum, sum, count. Nah, itu ada. Nah, di slide itu diterangkan beberapa
beberapa pengertian dari deskriptif statistik yang ada. Misal, distribusi normal. Ini dijelaskan tentang konsep distribusi normal. Atau kita bisa juga bilang sebutnya distribusi lonceng. Karena mirip lonceng, gambar lonceng yang ideal. Simetris, kiri dan kanan. Nah, yang paling tengah itu sama dengan rata-rata, nilai rata-rata. Ke atas ini menunjukkan jumlah frekuensinya. Satu standar deviasi ke kanan itu menunjukkan simpangannya. Nanti kalau normalnya 68% dari populasi itu ada di range antara rata-rata terus plus standar deviasi, satu standar deviasi atau minus satu standar deviasi. Itu 68%. Kemudian 95% itu terletak sampai dengan 2 standar deviasi ke kanan, 2 standar deviasi ke kiri. Selanjutnya 99,7% itu 3 standar deviasi ke kanan, 3 standar deviasi ke kiri. Nah, ini berdasarkan statistik. Kemudian mengenai skewness, ini yang itu tidak menceng, simetris. Nah, ada yang kurva distribusinya itu tidak simetris, menceng ke kanan atau melenceng ke kiri. Kalau melenceng ke kanan itu ditandai dengan nilai skew-nya positif. Sedangkan kalau melenceng ke kiri ditandai dengan skew-nya negatif. Nah, kalau yang normal itu nilai min, median, mode itu sama. Persis di tengah ini. Ini pengertian-pengertian statistik aja. Kemudian